Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlina dengan NIM 19651011 dari kelas 3A jurusan akuntansi program studi D4 Akuntansi Manajerial Politeknik Negeri Samarinda. Pada kesempatan kali ini membahas mata kuliah Pengauditan 1 bab 1 Auditing dan Profesi Akuntan Publik. Audit adalah suatu proses sistematik untuk menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti secara objektif mengenai aksi-aksi tentang berbagai tindakan dan kejadian ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara arseri tersebut dengan kriteria yang telah ditentukan dan menyampaikan hasilnya kepada para pemakai yang berkepentingan. Auditor telah ada pada zaman Tiongkok dan Mesir kuno. Para auditor pada zaman tersebut merupakan pengawas akun-akun milik Kaisar Tiongkok dan Raja Mesir. Sistem akuntansi pemerintahan dinasti Zhou 1046 sampai 221 sebelum Masehi di Tiongkok, termasuk proses penyusunan anggaran dan audit di seluruh lembaga pemerintahan. Mulai dari awal era dinasti di Mesir 3000 sebelum Masehi, para juru tulis akuntan merupakan salah satu profesi yang paling disegani dalam sejarah masyarakat, dan pekerjaan juru tulis merupakan salah satu pekerjaan yang paling bergengsi. Jenis-jenis audit terbagi menjadi 3. Yang pertama, audit laporan keuangan. Yang kedua, audit kepatuhan. Dan yang ketiga, audit operasional. Audit laporan keuangan adalah audit laporan keuangan yang mencakup penghimpunan dan pengevaluasian bukti-bukti mengenai laporan keuangan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Audit kepatuhan mencakup penghimpunan dan pengevaluasian bukti dengan tujuan untuk menentukan kegiatan finansial maupun operasi tertentu. Audit operasional meliputi himpunan dan pengevaluasian bukti kegiatan operasional organisasi dalam hubungannya dengan tujuan pencapaian efisiensi, efektivitas maupun penghematan. Perlukan karena jika tidak ada audit, ada kemungkinan bahwa laporan keuangan tersebut mengandung kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Jika laporan keuangan sudah diaudit dan mendapat opini wajar tanpa pengecualian, KAP berarti pengguna laporan keuangan bisa yakin bahwa laporan keuangan tersebut bebas dari salah saji yang material. Auditor antara lain merencanakan pengendalian dan mencatat setiap pekerjaan, memahami sistem akuntansi, mendapatkan bukti audit agar mampu memberikan kesimpulan secara rasional, memastikan dan mengevaluasi pengendalian intern serta melakukan complete test, meninjau ulang laporan keuangan yang relevan. Tipe auditor terbagi menjadi 3. Yang pertama, auditor independen. Yang kedua, auditor internal. Dan yang ketiga adalah auditor pemerintah. Auditor independen adalah para praktisi individual atau anggota kantor akuntan publik yang memberikan jasa auditing profesional kepada klien. Sedangkan auditor internal adalah karyawan suatu perusahaan tempat mereka melakukan audit. Dan yang ketiga adalah audit pemerintah. Audit pemerintah adalah auditor yang bekerja di institusi pemerintahan yang bertugas utamanya adalah melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan dari berbagai unit, organisasi, dan pemerintahan. Akuntan publik. Akuntan publik, profesi akuntan publik di Indonesia bahkan di dunia memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh profesi akuntan publik. Timbulnya perkembangan profesi akuntan publik sangat dipengaruhi perkembangan perusahaan pada umumnya. Akuntan publik tidak akan ada jika tidak ada perusahaan. Hierarki kantor akuntan publik. Yang pertama ada partner, yang merupakan top legal client relationship yang bertugas mereview, menelaah pekerjaan audit, menandatangani laporan audit, menyetujui masalah fee dan penagihan, serta penanggung jawab atas segala hal yang berkaitan dengan pekerjaan audit.
Yang kedua adalah manajer, merupakan staf yang banyak berhubungan dengan klien, mengawasi langsung pelaksanaan tugas-tugas audit, mereview lebih rinci terhadap pekerjaan audit, serta melakukan penagihan atas fee audit. Akuntan senior merupakan yang bertanggung jawab, staf yang bertanggung jawab langsung terhadap perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan audit dan mereview pekerjaan para akuntan junior yang di bawahnya. Akuntan junior merupakan staf pelaksanaan langsung dan bertanggung jawab atas kerjaan lapangan. Para junior ini penugasannya dapat berupa bagian-bagian dari pekerjaan audit. Jasa yang diberikan kantor akuntan publik terbagi menjadi dua. Ada jasa atestasi dan jasa non-atestasi. Jasa atestasi terdiri dari audit, pemeriksaan, penelaahan, dan prosedur yang disepakati bersama. Sedangkan jasa non-atestasi yaitu jasa akuntansi, pajak, dan jasa konsultasi manajemen. Terima kasih, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.